Recording is on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya anak-anak? Semoga kita semuanya selalu diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah kemudahan dalam belajar ya. Maka dari itu marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk lebih semangat lagi ya dalam belajar kita hari ini, kita bersama-sama membaca melakukan tepuk semangat ya. Ya, 1 2 3 tepuk semangat. Semangat. Ya, baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara perbedaan bersih dan suci, kemudian mensucikan diri dari najis. Nah, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Ayo, ada yang masih ingat? Ya betul, Hadi. Kemarin kita belajar tentang wudhu ya. Jadi wudhu itu apa? Tuti masih ingat? Iya betul sekali. Wudhu itu salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Korib masih ingat hadas kecil itu contohnya apa saja? Coba sebutkan satu saja. Kentut, ya betul sekali. Jadi kentut itu salah satu yang menyebabkan hadas kecil. Hadas kecil itu kemarin sudah Pak Fahmi jelaskan ya. Hadas kecil itu keadaan. Ya, keadaan bukan benda, bukan barang. Jadi keadaan yang menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Ya, jadi harus disucikan dulu sebelum sholat. Nah, wudhu itu menggunakan apa anak-anak? Latifah masih ingat? Pakai air, ya bagus sekali. Wudhu itu pakai air yang suci mensucikan. Nah, kemudian sekarang Bapak tanya, coba dilihat gambar yang ada di depan ini. Ya, ini gambar apa? Yudi? Gambar apa ini? Iya betul sekali. Ini gambar orang sedang sakit ya, di rumah sakit ini diinfus. Kalau diinfus otomatis tidak bisa bergerak kemana-mana dan ini tidak boleh terkena air agar tidak semakin parah. Terus gambar yang bawahnya ini, Korib, silahkan. Ini gambar apa? Gambar, iya betul sekali. Ini gambar orang sedang mencari air ya, mengambil air. Ini kita lihat di sekitarnya ini sedang kondisinya sangat kering sekali ya. Ini tentunya sedang kekeringan, sedang kesulitan mendapatkan air ya. Kemudian, nah, gambar yang ketiga, Yudi bisa menjelaskan gambar yang ketiga ini atau Tuti? Ini kira-kira di dalam ruangan apa ini orang-orang ini? Di pesawat ya? Ya, betul sekali. Ini di pesawat terbang ini. Nah, kalau di pesawat terbang itu jelas perjalanannya adalah perjalanan jarak jauh yang membutuhkan waktu yang panjang. Nah, dalam 3 kondisi seperti ini, bagaimana cara kalian bersuci dari hadas kecil ya? Selanjutnya, nah,
Coba diperhatikan. Gambar ini gambar sedang melakukan apa ini? Iya, betul sekali, Hadi, pinter. Ini gambar seorang anak melakukan sholat. Ya, dalam kondisi tadi, di gambar 3 gambar tadi ya, sakit, kemudian kekeringan, kemudian dalam keadaan atau dalam kendaraan ya, bepergian jauh, kita tetap wajib sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Lalu bagaimana? Ketika sakit parah, kita tidak boleh menyentuh air. Kalau menyentuh air akan semakin parah. Kemudian dalam kondisi kekeringan, ada air, hanya cukup untuk makan dan minum saja. Ya, kalau dipakai untuk wudhu, habis nanti gak uman, gak iso digawe, gak uman, gawe maem, gawe minum. Nah, kemudian dalam bepergian jauh kita juga kesulitan, apalagi dalam pesawat seperti itu. Ada air tapi harus dibagi dengan penumpang yang lain yang jumlahnya sangat banyak. Ayo, bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, pintar sekali, Korib. Jadi, dalam kondisi seperti itu, kita tetap wajib sholat. Cara mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar adalah dengan tayamum. Pintar sekali anak-anak ya. Nanti kalian sudah sedikit banyak tahu ya tentang tayamum. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tayamum ya. Nanti kita akan mempelajari lebih jauh ya. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah 1, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam terutama tayamum. Yang kedua, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Tujuan atau indikatornya kalian nanti bisa menjelaskan ketentuan tayamum ya, kemudian mempraktekkan tata cara tayamum yang sesuai dengan syariat Islam ya. Nanti kita bahas di pembelajaran kita kali ini indikatornya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini 1, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi kalian mampu menjelaskan ketentuan ya. Jadi nanti Pak Fahmi kelompokkan, Pak Fahmi jelaskan tugasnya apa saja yang harus kalian lakukan ya. Nanti tujuan akhirnya kalian bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan dan mempraktekkan tayamum. Ya, lalu apa tayamum itu? Sebelum masuk ke situ, Pak Fahmi bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1, Hadi, Korib, dan Yudi, silahkan berkelompok. Kelompok 2, silahkan Latifah, Tuti, dan Feni. Kami bagi dulu tugasnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, silahkan. Sebelum itu perhatikan dulu ke depan. Tugas yang pertama adalah ini ada 15 pernyataan. Ya, ada 15 pernyataan. Tugasnya kalian nanti memberi kode pada titik-titik ini ya, kolom yang ada titik-titik. Pernyataan ini termasuk yang membolehkan tayamum, atau syarat tayamum, atau rukun tayamum, atau yang membatalkan tayamum. Jadi nanti setelah ini Pak Fahmi persilahkan kalian membaca buku dan menyimak video untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini dijawab dengan cara berdiskusi 1 kelompok ya.
Kemudian silakan dibalik. Tugas yang kedua adalah kalian, Pak Fahmi minta mengurutkan. Ini ada 7 pernyataan, ya, ada 7 pernyataan atau 7 langkah melakukan tayamum. Silahkan diurutkan sesuai urutannya. Tarik garis, misalnya yang A ini, yang A ini cocoknya di nomor 1, ya berarti tarik garis dihubungkan ke nomor 1. Sudah paham ya? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Ya, sebelum kita mulai kita tepuk semangat lagi. Ya, satu kali lagi tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sebelum masuk ke video, Pak Fahmi persilahkan kalian untuk membaca buku paket halaman 33 sampai 35. Silahkan dibuka buku paketnya, dibaca nanti agar nyambung dengan video yang akan Pak Fahmi putar ya. 5 menit Pak Fahmi persilahkan. Baiklah anak-anak, sudah cukup ya? Nah, dari membaca buku itu kalian pasti sudah dari membaca buku paket halaman 33 sampai 35, insya Allah kalian sudah tahu sedikit banyak tentang tayamum itu. Nah, nanti kita perdalam melalui video ini ya. Silakan simak baik-baik, diskusikan dengan anggota kelompok kalian untuk menjawab tugas 1 dan tugas 2 ya. Simak baik-baik. Kita sudah mempelajari bab bersih itu sehat, yaitu tentang pengertian bersih serta pengertian bersuci. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, kalau suci itu artinya bebas dari najis. Artinya bersih belum tentu suci, tetapi suci sudah tentu bersih. Berikutnya kita belajar tentang tayamum. Apa itu tayamum? Mari kita perhatikan. Tayamum secara bahasa artinya menyengaja. Sedangkan secara istilah, tayamum berarti menyengaja mengambil debu atau tanah untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Tayamum merupakan pengganti wudhu. Tayamum menggunakan debu atau tanah. Tayamum dilakukan dalam keadaan darurat atau kesulitan mendapatkan air. Tayamum dapat dilakukan karena keadaan tertentu. Beberapa keadaan yang membolehkan kita bertayamum adalah yang pertama, jika tidak ada air atau ada air tetapi hanya cukup untuk minum saja. Yang kedua, sakit. Jika terkena air, sakit itu bisa bertambah parah. Kita boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga, ada air, tapi airnya sangat dingin dan bisa membahayakan kesehatan diri kita. Kemudian yang keempat, kita sedang dalam perjalanan. Ketika kita di dalam kendaraan, kita masuk waktu sholat, kita bisa bertayamum karena dalam keadaan darurat. Kemudian syarat-syarat tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, kita kesulitan memperoleh air. Berikutnya, menggunakan debu yang suci. Debu yang suci itu yang bagaimana? Yaitu debu yang jauh dari najis. Misalkan di dalam ruangan kita juga banyak debu.
Kemudian yang keempat, menghilangkan najis sebelum bertayamum. Artinya kita mensucikan diri kita dari najis, ya. Berikutnya adalah rukun tayamum. Yang pertama adalah niat, yang kedua mengusap wajah dengan telapak tangan, yang ketiga mengusap tangan sampai siku, dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Dan berikutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Apa saja? Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Jadi semua yang kita bahas di wudhu tadi, yaitu seperti kentut, buang air besar, hilang akal, menyentuh kemaluan, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, juga termasuk hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu jika kita menemukan air. Artinya jika kita sudah bertayamum, kita akan melaksanakan sholat, tetapi kita tiba-tiba menemukan air yang kita bisa untuk berwudu, maka seketika itu tayamum kita batal dan harus menggantikan dengan berwudu. Berikutnya adalah kita simak tata cara bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak baik-baik ya anak-anak, ini tata cara tayamum ya, langkah-langkahnya silakan disimak baik-baik. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Ya, perhatikan ini. Mengusap muka dengan debu atau tanah. Nah, ini batasnya. Niat. Ya, ini harus rata kena semua ya. Nawaitu tayammuma listibahatus sholati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai batasnya siku. Sampai siku ya. Kanan dulu baru yang kiri. Dan yang terakhir tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup ya. Baiklah, dari tadi kalian sudah membaca di buku paket. Sudah Pak Fahmi putarkan video penjelasan tentang tayamum. Sekarang Pak Fahmi berikan waktu kalian 10 menit, silahkan didiskusikan ya terkait 2 tugas tadi. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Apakah sudah sepakat dengan jawaban ya, dengan jawaban sementara ini kalian sudah? Pak Fahmi berikan waktu 10 menit, nanti setiap kelompok harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan 10 menit, Pak Fahmi mulai dari sekarang. Ya, sudah cukup ya. Baiklah, Qorib sudah selesai kelompok 1? Oh iya, sudah selesai. Bagus sekali ya. Baiklah, untuk kelompok 2 sudah Latifah? Iya, bagus sekali. Ini kelompok 2 di bawah dulu. Qorib, saya minta untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugas ya. Untuk yang tugas 1, silakan kelompok 1 dipresentasikan. Yang nomor 1,
Tidak ada air, ini termasuk apa? Termasuk yang membolehkan tayamum, syarat, rukun, atau yang membatalkan. Ya, bagus sekali. Tidak ada air, itu termasuk yang membolehkan tayamum ya. Yang kedua, niat, itu termasuk rukun, pinter, bagus sekali. Yang ketiga apa? Yang ketiga, masuk waktu sholat ini termasuk apa? Syarat, ya. Baik, untuk kelompok 2, kalau memang jawabannya tidak sama, berbeda, silakan menanggapi ya, silakan merespon ya. Mungkin jawaban dari kelompok 1 ada yang kurang tepat. Nah, lanjutkan, Korib. Nomor 4, sulit mendapatkan air. Bagus, ya itu termasuk syarat tayamum ya. Kalau masih banyak air itu tidak boleh tiba-tiba tayamum ya. Jadi ketika sudah benar-benar sulit itu baru boleh melakukan tayamum. Terus yang nomor 3 tadi masuk waktu sholat itu termasuk juga rukun ya. Jadi tidak boleh misalkan sholat isya atau sholat duhur ya. Sholat duhur itu mulainya misalkan jam 12 siang. Nah, kalian sudah bertayamum sejak jam 11. Nah, ini tidak boleh karena belum masuk waktu sholat, belum memenuhi syarat. Syaratnya harus masuk waktu sholat, tayamum, setelah tayamum langsung melakukan sholat. Tuh. Selanjutnya, Korib, silakan dibacakan. Nomor 5, tertib atau urut itu termasuk rukun, bagus sekali. Tertib atau urut itu rukun ya. Jadi langkah-langkah yang dijelaskan tadi, meletakkan tangan, telapak tangan di atas debu, kemudian wajah dulu, baru tangan. Nah itu urut, harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian nomor 6, silakan dibacakan oleh anggota yang lain. Hadi, silakan dibacakan. Air sangat dingin dan membahayakan. Ini termasuk, iya bagus sekali, yang membolehkan tayamum. Jadi ada air melimpah banyak sekali, tapi sangat dingin. Kalau dipakai wudhu, dipakai mandi membahayakan. Maka bagaimana? Ya boleh diganti dengan tayamum. Nomor 7, Yudi silakan dibacakan. Menggunakan debu suci, ya itu termasuk syarat, pinter sekali. Ya, termasuk syarat tayamum itu menggunakan debu suci, ya. Karena tidak ada air, maka Allah memudahkan kita, meringankan kita, boleh menggunakan debu. Debu apakah sama dengan pasir? Ya, apakah sama dengan tanah? Berbeda ya, debu itu lebih tipis. Ya, tidak harus berupa pasir, tidak harus berupa tanah. Jadi debu itu dimanapun berada, insya Allah kita menemui. Ya, bisa di meja, bisa di tembok, bisa di lantai. Yang penting debu itu suci, jauh dari sumber najis. Ya, misalkan jauh dari kandang ternak. Nah, itu boleh dipakai untuk tayamum. Ya. Berikutnya. Silakan dibaca lagi, Korib. Ya, adanya air atau menemukan air itu termasuk apa? Bagus, itu termasuk yang membatalkan wudhu. Tadi sudah dijelaskan. Kalian sudah tayamum, mau sholat, turun hujan, daweres, lebih dari cukup untuk wudhu, untuk mandi lah. Ini otomatis tayamum kalian batal. Harus melakukan wudhu baru sholat, ya. Tuh. Berikutnya nomor 9, Korib. Ya, semua yang membatalkan wudhu itu termasuk yang membatalkan tayamum. Apa saja? Yo, masih ingat apa tidak? Kelompok 2, yo, masih ingat apa tidak? Ya, apa saja yang membatalkan wudhu? Ya, bagus sekali. Kentut, kencing, buang air besar, ya, bersentuhan kulit yang berbeda muhrim ya, yang bukan muhrim dan lain sebagainya. Nah itu dan lain sebagainya ya, banyak ya. Nomor 10 silakan Hadi.
menghilangkan najis sebelum tayamum. Itu termasuk apa? Syarat. Ya, jadi kalau ada najis yang menempel di badan kita, syaratnya najis tersebut harus dihilangkan dulu baru melakukan tayamum dan seterusnya ya. Baiklah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 sama semua jawabannya atau ada yang berbeda? Sama semua ya. Ya, bagus sekali. Berarti kalian sudah bisa mengelompokkan tentang ketentuan tayamum, mana yang termasuk hal yang membolehkan tayamum, mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk yang membatalkan, dan mana yang syarat ya. Baiklah, kita lanjutkan sekarang tugas 2. Silahkan dibacakan oleh kelompok 2. Latifah, silahkan dibacakan. Ya, nomor 1. Ya, bagus sekali. Sudah selesai ya. Kelompok 1 tadi juga sudah selesai. Nah, nomor 1 atau yang A, meletakkan kedua tangan. Nomor 1 dulu aja wis. Nomor 1 membaca basmalah. Ya, itu dipasangkan dengan E ya, membaca basmalah. Jadi diawali dengan baca basmalah dulu. Nomor 2 dipasangkan dengan G. Ya, betul sekali. Meletakkan kedua telapak tangan pada debu suci. Nomor 3 diletakkan atau dipasangkan dengan C. Ya, mengusap wajah dengan kedua telapak tangan ya. Berikutnya nomor 4 dipasangkan dengan F ya, mengucap niat. Mengucap niat ini bersamaan dengan mengusap wajah. 2 menit lagi, Bapak. Berikutnya meletakkan ya dan seterusnya. Pintar sekali, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 1 sama ya? Sama ya, bagus sekali. Berikutnya kita baca bersama-sama niat tayamum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma. Ayo diikuti. Listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Ya, baiklah, sudah bagus. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum pembelajaran ini Pak Fahmi tutup, Pak Fahmi bagikan dulu lembar kerja ya, lembar kerja kalian. Ini nanti silakan dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan di pertemuan berikutnya ya. Ini untuk menunjang, menambah wawasan kalian ya, untuk memperdalam materi kita hari ini ya. Jadi tugasnya adalah ini untuk minggu depan dan persiapan praktek 1/1 ya, praktek tayamum. Tadi sudah ada videonya nanti juga Pak Fahmi share di grup untuk belajar kalian ya. Sudah paham? Baiklah, kita sebelum Pak Fahmi tutup, kita tepuk semangat lagi ya. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Fahmi kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ya. Ya, Pak Fahmi. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Itu RPP ini berapa kali meeting? RPP-nya untuk berapa kali meeting? Tayamum ini? Kalau sertifikat saya 1 kali. 1 kali ya? Iya, 1 kali. Mungkin yang satunya di mute aja. Sudah di mute kah? Oh ya sudah. Biar tidak menggendengung gitu. Iya Pak Fahmi. Metode apa yang Pak Fahmi pakai untuk pembelajaran ini?
Setahu saya dengan model pembelajaran yang ini tadi itu termasuk cooperative learning. Kooperatif, ada grup ya? Grup berkelompok, terus di situ saya beri tugas untuk diselesaikan bersama-sama dalam satu kelompok itu. Iya. Terus ini untuk proses pembelajarannya sampai saat ini Bapaknya online atau offline di sekolahnya? Untuk PPKM ini online, Bu. Online ya? Cuma berubah-ubah, tiba-tiba nanti PPKM selesai, ada edaran dari dinas sudah boleh luring, langsung kami manfaatkan luring, Bu, karena semua wali murid sudah menunggu-nunggu untuk luring nih. Iya. Daring lagi. Iya, kalau daring biasanya pakai apa Bapaknya? Kalau daring karena lokasi mengajar saya di Wonosalam, daerah pegunungan, maka kami saya biasanya pakai WA saja. WA mungkin sesekali nanti mengerjakan di Google Form karena pertimbangan ekonomi, kemudian pertimbangan HP yang dimiliki anak-anak itu kan niku khawatir memberatkan nanti, Bu, kalau pakai aplikasi yang aneh-aneh seperti Classroom, Zoom, Google Meet itu sesekali saja. Sesekali. Yang sering pakai WA niku, jadi nanti saya kirimi untuk narasinya, langkah-langkah pembelajarannya harus membaca halaman berapa, kemudian video yang sudah saya perkecil sekecil mungkin agar tidak banyak memakan kuota. Itu kemudian tugasnya nanti biasanya ditulis di buku tulis, terus dibaca, direkam suara gitu. Untuk validitasnya kan kalau rekaman suara minimal misalnya yang mengerjakan itu orang tua, anak-anak minimal tetap membaca soal dan membaca jawabannya. Iya. Iya. Terus untuk mengontrol selain bentuk voice note, untuk mengontrol bahwa anak-anak benar-benar mengerjakan, ada batasan waktunya enggak, Pak? Batasan waktu biasanya saya sengaja saya perpanjang, Bu. Jadi saya batasi sampai jam 8 malam. Nah, setelah jam 8 malam itu saya baru koreksi. Karena dulu pernah beberapa awal-awal pandemi itu kejadian keluhan dari wali murid. Pagi itu HP masih dibawa untuk berjualan atau bagaimana pulang kerja pulang sore HP jadi satu dengan orang tua begitu. Harus siap gurunya ya Pak ya, enggak masalah ya sampai malam ya. Karena memang begini dan situasi orang tua berbeda. Itu saja masih ada yang mengirimkan tugas besoknya, kadang lusanya kami terima, kami layani karena memang keterbatasan. Iya. Tadi video pembelajarannya Bapak buat sendiri? Itu saya memanfaatkan video pembelajaran yang dibuat oleh tim video pembelajaran KKG PAI, Bu. KKG ya? Iya, KKG. Jadi KKG PAI Jombang ini berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman guru PAI yang PNS angkatan 2014, 2018, 2019 itu terkumpul 40-an orang. Itu dibagi menjadi 6 kelas untuk bareng-bareng membuat video pembelajaran. Alhamdulillah saya juga masuk timnya, tim editornya. Alhamdulillah bisa mengcover semester 1, semester 2 tahun kemarin itu terkumpul 120 video sekitar. Meskipun bentuknya sederhana tapi harapannya bisa memfasilitasi terutama guru-guru PAI yang sepuh-sepuh. Kan banyak yang sepuh-sepuh itu. Iya, yang muda ini harus bisa berperan lebih ya Pak ya. Iya, mungkin kalau masukan dari saya mungkin memang ini Pak, waktu ya Bapak ya. Karena seringkali karena asiknya mengajar itu asik sekali loh Pak ya. Kita lupa segalanya itu. Anak-anak itu kadang
kita lupa melihat waktunya. Akhirnya ada satu KD, ada satu tujuan pembelajaran yang tidak bisa tercover, yaitu prakteknya tadi ya Mbak ya. Akhirnya maka dari itu tadi saya siasati prakteknya diperdalam di rumah sebagai tugas untuk minggu depan. Video juga kirim ke grup WA gitu. Karena memang tidak nutut nih gua. Iya waktunya. Memang sering saya sendiri juga begitu. Ketika mengajar, saking enaknya menerangkan, saking enaknya berinteraksi dengan anak-anak, tidak terasa waktunya itu sudah habis. Ya, harus jadi memang memang guru harus pandai ini Bapak melihat. Ya harus sering melihat waktu karena mau tidak mau agar semua tujuan pembelajaran tersampaikan. Sangat penting sekali satu KD yaitu prakteknya itu. Memang anak-anak diharapkan nanti praktek di rumah, tetapi kalau mereka juga praktek di sekolah itu nanti bisa ini lebih baik begitu ya. Terus ini Bapak di sampingnya ada Al-Qur'an? Ada Bu. Atau enggak usah dibuka, enggak apa-apa Bapak. Langsung saja ya. Ini masih pokoknya sudah hafal ini. Tolong dibacakan surat Al-A'la ya Bapak ya. Al-A'la. Bapak sudah hafal belum? Saya ini kalau dalam mustalah hadis itu dobit kitabi. Jadi sulit menghafalkan. Ya silahkan. Saya sambil baca Bu. Oh nggih, monggo. Surat Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Coba Bapak di sampingnya ada kertas sama bolpen? Nggih, wonten. Nggih. Minta tolong saya dituliskan surat An-Nasr ya Pak ya. An-Nasr, nggih. Dalam 1 menit saja. Ada tulisan. Sudah, Bapak? Sedapatnya. Ayat. Coba didekatkan ke saya. Belum ada harokatnya. Oh iya. Sebentar. Sampun? Ya sudah. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Ya. Memang guru PAI itu harus serba bisa ya Pak ya. Tidak hanya bisa materinya tetapi juga bisa baik dalam membaca Al-Quran dan menulis ya. Karena anak-anak nanti terutama Al-Quran itu. Iya. Dilihat di masyarakat itu kan Qurannya dulu biasanya. Iya, yang sering digugakan ya. Ya, terima kasih Pak Fahmi ya, Pak Fahmi ya, Pak Dran Fahmi ya. Terima kasih sudah selesai. Pak Fahmi bisa meninggalkan meeting. Saya lanjutkan ke peserta selanjutnya. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.